Halo warga Batam, selamat malam. Pertama-tama saya mau ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Warga Batam, kali ini kita hadir di tengah-tengah AMS, kuasa hukum dari Bapak Tommy Ciputro, yaitu Bapak Orik Ardiansyah. Nah, beliau hadir di sini ingin menyampaikan terkait pemberitaan-pemberitaan yang ada di beberapa media online. Selamat malam, Pak Orik. Selamat malam, Mas. Pak. Minal izin, Pak izin, Mas. Sama-sama. Jadi ada poin-poin pertanyaan kami nih terkait kisruh yang terjadi dari pemberitaan-pemberitaan media online. Ya mungkin Mas Orik selaku kuasa hukum dari Pak Tommy Ciputro, yaitu Bapak sendiri, Pak Orik Ardiansyah SH, dan kemudian ada Pak Nuryanto nih. Ya. Nah, Pak Nuryanto berhalangan hadir karena lagi mudik. Jadi Pak Orik, terkait hal pemberitaan yang timbul di beberapa media, ada yang ingin saya tanyakan. Ya. Jadi terkait perwakilan Dong Jingwei menyebut adanya dana titipan sekitar 1,8 miliar pada tanggal 12 Juli 2024 dengan tenggat pengembalian 3 bulan. Apakah Anda mengetahui adanya dana tersebut? Ya. Terima kasih, Mas Topan. Ya. Saya mengetahui dana tersebut itu kalau bahasa di situ titipan, Mas ya. Ya, titipan. Cuman saya lihat di dokumen saya itu pinjam dana sebesar 1,8 untuk pembayaran kapal. Oh gitu. Nah, digelapkan ya, ada digelapkan ya? Ya. Saya rasa nggak ada, karena apa? Duit 1,8 yang dari Mr. Dong Jingwei ini langsung didistribusikan 1,8 juga. Oh gitu. Jadi nggak ada yang digelapkan yang pertama. Oke. Yang kedua, kenapa kita harus melakukan pinjaman ke sana? Karena ada dalam perjanjian ini gini, Mas. Tak buka mulai awal dulu ya. Jadi ada perjanjian antara PT PSU dengan PT PSU Pak Tommy. Ya. PT Tata Mineral Mr. Dong. Oke. Dari situ perjanjian itu jual beli biji besi. Mr. Dong ini sebagai funder. Sebagai funder, pendana lah semacam itu ya. Nah, dengan asumsi keuntungan itu gini, 80% dibayar pada saat pengapalan di Bakongan di sana, di Aceh sana. Nah, ini 20% setelah sampai ke end usernya, ke pembeli. Nah, 80% dibayar, tapi 20% nggak pernah balik sampai sekarang. Dua kali ya. Yang pertama. Yang kedua, ada lagi di dalam perjanjian itu yang saya tahu ya, yang saya pahami ya, quantity dalam proses penambangan kuantitinya itu 15.000 ton. 15.000 ton. Nah, tapi fakta di lapangan penambangannya cuma dapat ada 3 kali itu 7.000, 6,9 sama 7.000 kan. Nggak sampai 10.000 lah. Tapi pembayarannya itu langsung ke 15.000. Ke 15.000 ya. Artinya ini pinjaman ini terkait dengan bisnis murni dengan kerjasama atau pinjaman murni aja, pinjaman gitu? Kerjasama, karena ada kerjasama. Ya, jadi kita ambil uang itu bagian juga kewajiban mereka juga, karena kapal kalau terlalu lama sandar nggak segera dibayar, nggak diselesaikan administrasinya, kembali kapal demoritnya mahal, Mas. Artinya ini pinjaman ini adalah kerjasama ya, saling berbagi hasil ya. Iya, kita dan itu disampaikan juga. Berarti saya masuk ke poin kedua. Apakah dana tersebut sudah dikembalikan sebagian atau seluruhnya? Jika belum, apa kendalanya itu? Itu tadi kendalanya, karena 20% kita sampai sekarang nggak dibayar. Nah, untuk laboratorium untuk ngecek kadar biji besi itu kan setahu saya ada 2, Mas. Satu SI, Surveyor Indonesia, sama Sukovindo. Nah, tapi katakanlah gini, dari SI kami punya ya, kadar itu 7. Katanya yang 20% mau kita ambil ini, kadar kamu nggak 7. Jadi harga turun. Mana bukti sertifikatnya itu? Nggak pernah dikasih sampai sekarang. Berarti itu ya.
di dalam 1,8 itu kenapa harus seperti itu? Karena memang ada 20% ini yang harus di. Kemudian terkait dugaan cek kosong nih Mas. Cek kosong, apakah cek tersebut pernah diterbitkan? Jika iya, dalam konteks transaksi apa itu? Nah ini cek kosong ini saya juga kok ditipe gini nih Mas. Izin Mas ya. Iya. Cek kosong itu ada gross, sama lihat lagi ya. Coba ada gross pojok di kiri. Ya. Kita lihat ada gross ya. Oke. Ada gross garis itu, garis 2 garis itu. Ya. Nah ini berlakunya belet giro ini, BG ini. Ada 3 nih ya. 3. Ya, oke. Nah, 3 ini BG di semua ini. Belet giro yang pertama. Oke. Nah, siapa yang ngomong cek ini kosong? Nah, ini saya bingung. Saya nggak ngomong cek ini kosong. Saya pastikan saya ini nggak kosong. Oke. Lalu lantas dalam konteks apa mereka katakan itu cek kosong gitu? Saya nggak tahu. Tapi yang jelas kalau cek kosong itu ada penolakan dari bank. Ini nggak ada ditolak. Nggak ada ditolak. Artinya sudah dibayarkan ini. Bukan gini. Kenapa nggak dimasukkan bank? Ya kan sudah dibayar. Oh, karena sudah dibayar. Sudah dibayar. Ada bukti bayar ya? Ada bukti bayar ini. Ini saya kutip sedikit ya. Boleh. Sudah dibayar dan sudah balik ke Mr. Tong. Mr. Tong ini pihak ketiga yang menjembatani antara PT PSU dengan PT Tata Mineral. Sudah dibayar langsung. Ini buktinya. Oke. Berarti transaksi kemarin atas nama PT ke PT ya? Ya. Terus pembayarannya gimana? Ke mana gitu? Nah, pembayarannya ini ke nama pribadi nih. Ada 2 nama di sini pembayarannya. San sama Pak Tong sendiri, Pak Dong sendiri. Oke. Ya. Oke. Artinya ini bukan ke rekening perusahaan mereka ya? Itu kami nggak tahu. Yang jelas disuruh transfer ke situ, ditransfer aja. Transfer ke rekening Bagian pribadi. Kan kerjasama antar perusahaan, kenapa ditransfer ke pribadi ya? Secara kontraktual ya. Nah, kalau masalah perusahaan nggak tahu itu Mas. Yang saya tahu pembayarannya sudah selesai. Artinya, artinya jangan sampai ada dalam orang berusaha berbisnis kan menghindari masalah ya. Oh ya. Bisa saya kutip, saya duga apakah pembayaran diminta ke rekening pribadi untuk menghindari pajak? Apa benar seperti itu? Saya nggak tahu menghindari pajak atau enggak. Wallahu alam. Oke. Satu. Yang 2, yang jelas dalam pembayaran yang dokumen kami terima dibayar sudah di situ. Permintaannya di situ. Perjanjian pun nama pribadi. Artinya sudah pemakaian itu sudah dibayarkan ya? Sudah dibayarkan. Apakah masih ada terhutang? Atau nggak ada, yang dicek ini selesai. Udah cek berarti udah selesai. Ada selisih angka itu. Selisih angka itu gini ya. Yang dicek mungkin 59 ya. Oke. Tapi yang kita bayar di sini di nota kita itu 560 sekian. Oke. Benar ya? Ya, benar. Nah, itu kurs dolar, Pak. Kurs dolar $2,5 per ton pada saat itu pada saat dilakukan perjanjian itu jatuhnya di angka 562.500. Oke. Itu kurs 2,5 di dolar di angka 15.000. Oke. Pada saat penagihan itu dolar naik, jadi jatuhnya di 594. Oke. Nah, dari 59 nggak ada selisih. Berarti udah Clear ya. Clear. Saya kira ada lagi nih terkait soal laporan di Polres Metro Jakarta Utara, Jakut ya. Oke. Apakah kalian Anda sudah memberikan keterangan kepada penyidik? Dan kemarin saya coba konfirmasi terkait ini sebelum saya tayangkan pemberitaan bahwa dia memberikan 3 lembar 3 kali pengiriman terkait surat penundaan dan surat sakit. Namun saat saya buka kembali dia udah mencabut pesannya itu. Jadi terkait laporan ini gimana? Gini, mohon izin. Ini yang saya harus luruskan. Jangan seolah-olah di framing klien kami ini mangkir. Jangan seperti itu. Kita sebagai warga negara ya tunduk dan patuh Mas ya. Cuman yang kedua memang sakit. Beliaunya lagi sakit. Ada medical recordnya ada. Yang memang sakit harus istirahat ya. Nah, mengenai panggilan pertama itu, panggilan pertama mereka ini tanpa ada nomor surat, tanpa ada tanggal. Tanpa ada nomor surat, tanpa ada tanggal. Udah kok bisa melayangkan panggilan ya? Nah, ini yang saya ini Mas Jenas. Panggilan pertama nomor surat tidak ada. Tanggal surat tidak ada. Ini dilayangkan dari Jakut ya? Jakarta Utara. Oke. Satu.
Setelah dari sini kita diminta hadir. Sebentar. Ini panggilan tanggal berapa nih? Panggilan pertama ya? Panggilan pertama. Ada tanggalnya Mas. Oke. Tapi kami diminta hadir di Jakarta, di Polres Metro Jakarta Utara itu 17 November 2025 jam 14.00 jam 2. Jam 2. Oke. Jam 2. Mana bisa kami datang? Karena ini undangan itu, surat itu baru kami terima pada tanggal 24 November 2025. 17 kami diminta hadir, surat kami terima pada tanggal 24 November. Dari mana Bapak bisa mengatakan itu terima tanggal 24 September? Apa bukti bahwasanya itu terima, atau Ada? mungkin diabaikan, sudah dikirim atau diabaikan gimana? Enggak gitu, karena ini surat penting, Pak. Oh ya. Ya. Ini ada apa, di setiap pengiriman itu kan ada lacak resi, Pak. Oke. Nah, di sini keluar siapa penerimanya, tanggalnya berapa. Oh, ini rekod dari nomor resi ya? Ya. Oke. Semua pasti ada. Melalui pos ya? Betul. Oke. Yang kedua panggilan itu kita dipanggil hadir di sana itu tanggal 24 November 2025. 26 November ya? 26 November 2025 jam 3. Oke. Surat kami terima 24 Desember jam 15.46, selisih 46 menit. Wah, hari itu juga? Hari yang sama. Tapi jamnya lebih lewat gitu ya? Lebih lewat. Nah, kalau kita ngomong hukum acara pemanggilan dan sebagainya kan 3 hari minimal. Sama seperti yang tadi juga, karena menurut daripada resi. Sama ya? Nah, dari sini janganlah seolah-olah nanti klien kami ini dikira nggak taat hukum. Kami buat surat. Saya sampaikan itu bahwa tanggal nomor surat nggak ada, ini nggak ada. Terus surat kami terima setelah agenda undangan itu. Baik. 2 kali. 2 kali. Itu nggak ada. Nggak ada ya. Ya. Terus untuk panggilan ketiga ada lagi? Panggilan ketiga itu sakit, pas sakit. Terus habis gitu kita tunda. Besok diperiksa, besok tanggal 26 kan? Ya. Tapi ada kawan-kawan yang di Jakarta, ada tim lawyer sendiri di Jakarta. Oke. Jadi gini kita yang di Batam lah, Mas. Berarti kita dengar kabar besok terkait apa hasil penyelidikan besok ya? Ya. Kemudian Mas Orik, dari sisi kuasa hukum nih, dari pihak Tommy Ciputro, tindak lanjut yang akan dilakukan dari kuasa hukum. Oke. Jadi gini, rangkaian perbuatan yang dilakukan saudara Dong ini, ini sangat berdampak. Contohnya? Contohnya di hotel kami aja kita sudah putus kontraknya. Kontrak seperti apa itu? Kontrak franchise, kontrak antara kita dengan Titan. Akibat pemberitaan ya? Akibat pemberitaan. Ini kan dampak. Satu. Yang kedua, baik dari kolega atau sudah ngomongnya nggak karu-karuan. Oke lah, dengan seperti itu kan ya kita menggunakan hak kita, Mas, untuk merehabilitasi kita melaporkan balik. Oh, sudah dilaporkan? Sudah. Per tanggal? Hari ini. Per hari ini. Sebenarnya hari ini mau kita langsungkan, tapi karena kita sudah janji ke Jakarta. Oke. Yang sini kita buatkan LPM dulu, pengaduan dulu, biar ke Jakarta. Setelah dari Jakarta nanti kita lengkapi. Oke, laporannya masuk ke Polda ya? Polda. Karena diterima oleh siapa tuh, Pak? Diterima oleh Bribtu Gopal. Oh, Bribtu Gopal ya. Di Polda Kepri ya. Nah, bagian apa itu? Krimsus ya kayaknya. Krimsus ya. Oke. Jadi di sini kami uraikan semua, artinya kronologisnya mulai dari awal sampai kami melaporkan, untuk melaporkan itu. Artinya besok adalah panggilan yang akan dilakukan oleh Jakut ya, dan akan dihadiri oleh Pak Tommy sendiri ya, dengan didampingi kuasa hukum di Jakarta. Ya. Oke, berarti kita akan lanjut di sesi berikutnya terkait hasil dari kuasa hukum yang ada di Jakut ya, Pak. Ya. Oke. Kemudian langkah hukum sudah dilakukan. Artinya di sini saya juga menilai adanya beberapa kejanggalan yang kita lihat dari segi pemanggilan yang tidak dicantumkan nomor surat dan tanggal. Artinya ada satu bentuk yang agak penasaran kita ini kan. Tentu besok atau lusa saya akan coba konfirmasi ke pihak terkait untuk menggali lagi informasi terkait adanya
surat panggilan tanpa mencantumkan nomor dan tanggal ya Mas ya. Itu jadi bahan pertanyaan kita juga, kok ngirim surat tanpa nomor, surat panggilan tanpa nomor, tanpa tanggal. Cacat formil catatan itu pendapat lah Mas itu. Jadi tapi itu sudah kami beritahukan ke Jakarta Utara bahwa panggilan kalian yang pertama nggak ada nomor, datangnya 7 hari setelah agenda pemanggilan. Yang kedua panggilannya datang di hari yang sama. Nggak dijawab. Terima kasih Mas Orik sudah hadir malam-malam ya untuk menjawab atas pemberitaan-pemberitaan media-media online yang tayang terutama di Kota Batam ya Pak ya. Oke, terima kasih Sobat Batam, Sobat AMS Batam. Kita akan terus menelusuri terkait laporan yang diajukan oleh kuasa hukum daripada Tommy Ciputro, yaitu Pak Orik Ardiansyah, dan kita AMS Batam tentu akan coba cross check ke Jakarta Utara untuk koreksi dan konfirmasi terkait pemanggilan, surat panggilan yang tanpa mencantumkan tanggal dan nomor surat. Mungkin kita akan terus ke Mabes Polri untuk konfirmasi ke Dirkrimsus terkait tindakan yang dilakukan oleh Polres Jakarta Utara ya Mas. Kita akan konfirmasi dan kita akan mencari tahu apa hal tersebut. Terima kasih Sobat AMS Batam sudah mau membersamai kami, dan terima kasih Mas Orik sudah hadir di podcast AMS Batam. Terima kasih. Selamat malam Mas Orik. Like and share. Ikuti terus MS Batam.